Hai, berdasarkan data BPS tahun 2022 diketahui bahwa saat ini dari 200 jutaan penduduk Indonesia, 8,3 jutanya berstatus pengangguran. Namun harus diingat ya, petani di sini dianggap bekerja, nelayan pun dianggap bekerja, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Lantas, bagaimana dengan teman-teman yang saat ini ingin mencari kerja? Berdasarkan data tahun 2022 juga di BPS, kalau saat ini mulai ada investasi yang dilakukan oleh negara-negara asing untuk pertumbuhan bisnisnya di Indonesia. Nah, dari data-data tersebut, kita memberikan 3 rekomendasi yang dapat teman-teman lakukan untuk meningkatkan kompetensi untuk mencari kerja, terutama di tahun 2023 ini. Kondisi banyak berubah setelah fase di endemik sekarang ini. Seperti apa rekomendasi kami? Untuk 3 rekomendasinya, rekomendasi yang pertama adalah beraktivitas di luar perkuliahan. Ini sangat penting teman-teman, karena para perusahaan tidak hanya melihat kemampuan akademis kalian, namun juga melihat apa saja yang teman-teman lakukan selain di perkuliahan. Dan yang kedua adalah miliki kemampuan yang lain di luar dari pengetahuan yang utama. Sebagai contoh, misalnya kamu dari lulusan teknik industri, ada baiknya kamu juga memahami bahasa pemrograman, atau mungkin kamu memahami hukum atau memahami seputaran dengan IT. Nah, yang ketiga adalah kuasai bahasa internasional sebaik mungkin. Kamu memahami yang namanya business writing, kamu memahami business presentation, dan akan lebih baik lagi kalau kamu juga menguasai bahasa ketiga, seperti bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jerman, ataupun bahasa Prancis. Nah, detailnya kita akan bahas di video terpisah, atau bisa lihat juga di YouTube saya di Rian Sabri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Hai, sesuai janji, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah beraktivitas di luar perkuliahan. Nah, teman-teman, sebagaimana yang diketahui nih, begitu banyak mahasiswa-mahasiswa yang lulus setiap semesternya, begitu banyaknya mahasiswa luar negeri yang kembali ke Indonesia, dan begitu banyak juga orang-orang luar negeri yang mencari kerja di Indonesia. Lalu apa yang membuat kita berbeda? Nah, teman-teman harus dipikirkan banget, apakah kampus teman-teman di situ merupakan kampus yang wahid, ataukah kampusnya memiliki relasi bisnis yang besar, atau bagaimana? Nah, itu harus dipertimbangkan secara baik-baik. Nah, ketika teman-teman memiliki kegiatan di luar kampus, terutama hal-hal yang bersifat apakah itu lingkungan, apakah itu sosial, apakah itu yang berdampak terhadap dunia, itu akan semakin meningkatkan kompetitif dari teman-teman untuk mencari kerja. Nah, sebagai contoh, ketika saya S1 dulu, di samping saya berkuliah, saya menjadi volunteer mewakili Indonesia untuk kegiatan sosial di Cina. Dan saya selalu menjual itu ketika saya dulu mencari kerja. Alhasil gimana? Para interviewer melihat, oh ini orang tidak hanya berkuliah, namun dia memberikan sesuatu, mengembalikannya kepada sosial. Nah, teman-teman bisa mencoba melakukan hal tersebut agar semakin kompetitif ketika mencari kerja. Lanjut ke tips yang kedua ya. Hai, melanjutkan tips yang pertama, itu termasuk dengan magang ya, tapi magang nanti kita akan bahas di video yang terpisah. Kita lanjut ke tips yang nomor 2, memiliki kemampuan di luar kemampuan yang utama. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman ada berkuliah di jurusan-jurusan tertentu, seperti teknik industri contohnya, teknik mesin, akuntansi, hukum, atau apapun itu. Tapi teman-teman menyadari nggak, di situ umumnya kita hanya mempelajari satu kemampuan utama, yaitu kemampuan perkuliahan kita. Tapi seberapa relevan sih ilmu tersebut dalam pekerjaan? Nah, rekomendasi dari saya, teman-teman bisa memahami ilmu-ilmu yang lain, seperti jurnalistik contohnya, atau mungkin public speaking, atau mungkin presentation, atau mungkin copywriting. Banyak hal yang teman-teman bisa pelajari. Kenapa? Ketika bekerja, tidak selamanya ilmu yang kita pelajari di perkuliahan itu akan dimanfaatkan 100%. Namun, ketika teman-teman bekerja, contohnya teman-teman teknik mesin, bekerja di pabrik misalnya, atau bekerja di otomotif, teman-teman bekerja di sana memiliki kemampuan teknik mesin, relevan tentunya, namun memiliki kemampuan business presentation yang baik, memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, di situ ketika ada beberapa kandidat, dan teman-teman memiliki kemampuan yang lebih dari kandidat yang lain, teman-teman akan semakin preferable. Itu adalah rekomendasi kita.
Lanjut ke tips yang ketiga ya. Terima kasih. Hai, akhirnya kita sampai juga nih kepada tips yang terakhir, kuasai bahasa internasional secara baik. Ini agak tricky ya, karena kebanyakan dari kita mungkin merasa bahasa Inggris saya sudah bagus kok. Orang-orang mengerti kok dengan bahasa Inggris saya. Hey, dicek lagi, pronunciation-nya udah bener belum? Grammar-nya udah bener belum? Di samping menguasai bahasa Inggris, saya juga rekomendasi untuk teman-teman mulai mempelajari seperti bahasa Cina, atau bahasa Prancis, bahasa Jerman, atau bahasa apapun itu. Begitu banyak rekan-rekan saya yang lebih preferable oleh perusahaan-perusahaan asing ketika dia menguasai bahasa ketiga atau bahasa asing lainnya. Nah, teman-teman, begitu banyaknya perusahaan asing ya di Jakarta saat ini ataupun di Indonesia. Ketika teman-teman menguasai bahasa asing, itu akan lebih preferable. HR-nya atau user-nya mungkin akan lebih menginginkan teman-teman lebih direkomendasikan untuk mendapatkan pekerjaan yang teman-teman impikan. Nah, teman-teman, ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Di antaranya adalah nonton film, subtitlenya menggunakan bahasa Inggris. Atau teman-teman mulai membiasakan baca-baca buku yang menggunakan bahasa Inggris. Ketika ada kalimat yang tidak dipahami atau kata-kata yang tidak dipahami, silakan digaris dan dicari tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Atau yang paling gampang adalah memberlakukan English Day kepada keluarga, pasangan, atau teman-teman terdekat. Masa sama-sama cari kerja nggak mau saling bantu sih? Bahasa Inggrisnya kan masih ngepas. Nah, itu deh tips dari saya, teman-teman. Bisa coba dilakukan 3 hal tersebut, dipahami, dipelajari secara baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat pekerjaan yang layak, dengan gaji yang layak juga dan seperti yang teman-teman inginkan. Nah, kedepannya akan banyak tips seperti ini. Jika teman-teman merasa terbantu, jangan lupa follow ya di TikTok saya di @riansabri ataupun di YouTube di @riansabri. Sampai jumpa di konten berikutnya ya. Thank you.